Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Revitaliza dengan NPM 2213021013 dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan. Sebelumnya, apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengelola makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengelola makanan. Fungsi pencernaan dan terdiri dari apa saja saluran pencernaan itu? Fungsi dari pencernaan adalah untuk menerima dan mencerna makanan, di mana makanan tersebut diubah menjadi nutrisi yang akan diserap dan disalurkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Saluran pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung atau vertikulus, usus halus, usus besar atau kolon, dan anus. Sedangkan kelenjar pencernaan terdiri dari air liur atau ludah, lambung, pankreas, dan hati atau hepar. Organ-organ pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanik dan kimiawi. Gigi memotong makanan menjadi potongan-potongan kecil. Potongan kecil makanan lalu dibasahi oleh air liur sebelum lidah, dan otot-otot lain mendorong makanan ke dalam faring dan kerongkongan. Bagian luar lidah terdiri dari papila, yakni tonjolan-tonjolan yang berfungsi mencekram makanan dan mengenali rasa. Sementara itu, kelenjar ludah yang terletak di bawah lidah dan dekat rahang bawah menghasilkan air liur ke dalam mulut. Air liur memecah karbohidrat dengan salah satu enzim pencernaan terpenting bagi manusia, yaitu enzim amilase. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerak peristaltik. Gerakan kontraksi dan relaksasi otot ini mampu mendorong makanan ke lambung. Pada ujung kerongkongan terdapat sfinkter atau otot-otot berbentuk cincin. Otot ini memungkinkan makanan untuk masuk ke dalam lambung dan kemudian menutup untuk mencegah makanan dan cairan naik ke kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Lambung adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Dalam sistem pencernaan manusia, lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Lambung akan mencampur makanan dari kerongkongan dengan cairan pencernaan yang diproduksinya, seperti asam dan enzim. Di dalam organ ini, makanan diolah menjadi bagian-bagian kecil dalam bentuk setengah padat yang disebut kim. Setelah proses pencernaan selesai, kim akan dilepaskan sedikit demi sedikit melalui otot sfinkter pylorus. Otot sfinkter polarus terletak di perbatasan antara lambung bawah dan bagian pertama usus halus yang disebut duodenum atau usus 12 jari. Sebagian besar makanan baru meninggalkan lambung setelah 4 jam. Yang keempat ada usus halus. Proses penguraian makanan menjadi bentuk yang lebih kecil berakhir di usus halus. Usus halus adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Organ pencernaan ini terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Dinding bagian dalam usus halus penuh dengan tonjolan dan lipatan. Fungsi lipatan usus halus ini memaksimalkan pencernaan makanan dan penyerapan zat gizi. Proses pencernaan di dalam usus halus, kelenjar dinding usus halus mengeluarkan enzim yang memecah pati dan gula. Pankreas mengeluarkan enzim ke dalam usus kecil yang membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Hati menghasilkan empedu yang membantu melarutkan lemak sehingga dapat diserap oleh tubuh. Usus halus menyerap zat-zat gizi hasil proses dari pencernaan. Yang kelima ada usus besar. Usus besar membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang berlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh
dan berakhir di sisi bawah. Panjang usus besar kira-kira 5-6 meter dan terdiri dari 3 bagian, yaitu sekum, kolon, dan rektum. Sekum adalah kantung pada bagian awal usus besar. Area ini menyalurkan hasil pencernaan makanan yang telah diserap dari usus halus menuju usus besar. Sementara itu, kolon adalah tempat cairan dan garam diserap dan memanjang dari sekum dan rektum. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan mineral elektrolit dari ampas makanan yang tidak tercerna, lalu membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Yang keenam ada rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi feses kemudian disalurkan ke bagian akhir usus besar, yakni rektum. Rektum akan sementara menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan feses. Hal tersebut yang membuat kita merasa mulas dan ingin buang air besar. Feses nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus merupakan bagian paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Bagaimana sih proses pencernaan manusia atau mekanisme pencernaan manusia? Proses pencernaan manusia dimulai dari makanan digigit, dikunyah, dan dihaluskan di dalam mulut. Makanan yang bercampur dengan air liur akan dipecah menjadi potongan yang lebih kecil oleh gigi, sehingga menjadi lunak dan mudah ditelan. Lidah pun berperan dalam mencampur makanan dengan air liur, mengarahkan makanan di dalam mulut agar tergigit secara merata oleh gigi, dan kemudian mendorongnya ke dalam kerongkongan untuk ditelan. Dalam proses menelan makanan, organ sistem pencernaan manusia yang berperan adalah kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran yang memiliki panjang sekitar 25 cm dan berfungsi menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke dalam lambung. Di saluran ini terdapat otot berbentuk cincin yang disebut lower esophageal sphincter. Otot ini berfungsi untuk memastikan makanan atau minuman yang sudah mencapai lambung tidak kembali naik ke kerongkongan atau mulut. Setelah menerima makanan dan minuman, lambung akan mengeluarkan zat asam dan enzim untuk melanjutkan proses pencernaan. Makanan yang masuk ke lambung ini diolah menjadi cairan pekat atau berupa pasta dan selanjutnya akan didorong menuju usus halus. Selain memecah makanan, lambung juga akan membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat dalam makanan atau minuman. Dalam sistem pencernaan manusia, pankreas menghasilkan enzim yang bertugas untuk memecah nutrisi seperti enzim lipase, protease, dan amilase. Enzim-enzim tersebut akan dilepaskan oleh pankreas dan ikut bercampur dengan enzim pencernaan dari lambung. Enzim lipase berfungsi untuk mencerna lemak menjadi asam lemak, protase untuk mencerna protein menjadi asam amino, sedangkan amilase untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Hati atau liver merupakan penghasil cairan empedu yang perannya sangat penting dalam sistem pencernaan manusia, yaitu memecah lemak menjadi asam lemak. Cairan empedu ini terdiri dari kolesterol, garam empedu, bilirubin, air, serta mineral seperti kalium dan natrium yang disimpan di dalam kantung empedu. Ketika proses pencernaan makanan berlangsung, cairan empedu akan dialirkan ke dalam usus halus. Makanan yang sudah menjadi pasta atau kimus atau saim di dalam lambung akan didorong ke dalam usus halus dengan gerakan peristaltik usus. Di usus halus, makanan akan dipecah lebih lanjut dengan bantuan enzim dari pankreas dan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati. Usus halus terdiri dari 3 bagian yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum, bagian terakhir dari usus halus. Duodenum bertanggung jawab untuk melanjutkan proses pemecahan makanan, sedangkan jejunum dan ileum bertanggung jawab untuk proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah. Setelah nutrisi diserap oleh tubuh, semua makanan yang diproses dalam sistem pencernaan manusia akan meninggalkan sisa atau limbah yang disebut tinja atau feses. Usus besar akan mendorong limbah makanan tersebut ke dalam rektum, yaitu perhentian terakhir pada saluran pencernaan. Proses pengolahan dan pencernaan makanan hingga menjadi tinja umumnya memerlukan waktu kurang lebih 30-40 jam. Ketika rektum sudah terisi penuh dan tinja di dalamnya siap dikeluarkan melalui anus, kita akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar.
Kemudian gangguan-gangguan apa saja yang bisa terjadi pada sistem pencernaan? Gangguan sistem pencernaan bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Macam-macam dari contoh gangguan sistem pencernaan adalah: yang pertama ada sariawan. Sariawan disebabkan oleh luka tergigit, kekurangan vitamin C, dan lain-lain. Kemudian ada gastritis atau iritasi pada lapisan mukosa lambung. Kemudian ada konstipasi atau sembelit, yaitu kesulitan dalam proses defekasi atau buang air besar karena feses menjadi keras dan kering. Kemudian ada diare, yaitu feses yang bersifat cair atau encer karena adanya iritasi yang disebabkan oleh infeksi atau bakteri. Kemudian ada appendicitis atau peradangan pada umbai cacing atau appendix. Selain itu ada juga peritonitis atau infeksi pada rongga perut, sirosis hati atau radang pada hati, hemoroid atau wasir, yaitu pembengkakan pada vena di daerah anus, dan lain sebagainya. Gangguan sistem pencernaan ini dapat menyebabkan proses penyerapan nutrisi di dalam tubuh terganggu, sehingga meningkatkan risiko terjadinya malnutrisi atau kekurangan gizi. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan melakukan beberapa tips berikut ini. Yang pertama, minum air putih minimal 8 gelas per hari. Perbanyak konsumsi makanan tinggi serat seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Ketiga, batasi konsumsi minuman beralkohol. Keempat, hentikan kebiasaan merokok. Kelima, batasi konsumsi makanan berkolesterol tinggi. Yang keenam, konsumsi makanan atau minuman yang mengandung probiotik. Yang ketujuh, ada lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter. Demikian pemaparan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.